ini mungkin sedikit saja Mas, twin deficit yang ada di Indonesia sendiri apakah juga membuat para pelaku pasar ini juga khawatir dalam pergerakan dari mata uang rupiah dan juga neraca yang ada pembayaran di Indonesia dan transaksi juga kan memang saat ini masih sama-sama defisit, Pak? Betul. Jadi sebenarnya memang yang mendorong pelemahan rupiah lebih ke tadi ya trade current account ya, current account defisit yang Ya. tiba-tiba nongol nih. Yang tadinya tuh kan kita selalu surplus ya, udah ada setahun lebih ya kita surplus. Nah, ini akan merisaukan investor kalau belum terprediksi gitu. Jadi kita memang ekonom ini sudah melihat situasi ini di second half kemungkinan kita punya neraca itu akan bisa kembali ke negatif kalau harga-harga komoditas tetap turun, terus kalau memang ada resesi di dunia. Awal tahun kan Mbak Syafrina seluruh dunia ngelihat Amerika itu akan crash landing. Ya. Gitu ya, di crash landing sehingga mungkin akhir tahun bunga mulai turun gitu kan. Naratif awalnya itu kan seperti itu, tetapi ternyata kalau kita lihat resilient sekali ekonomi Amerika sampai sekarang ini dia masih tetap grow dan therefore bunga turun itu kemungkinan baru second half next year gitu. Jadi kita lihat komoditi memang di second half ini sebenarnya sih udah mestinya turun gitu ya. Tetapi seberapa cepat dan seberapa banyak itu yang kita masih susah untuk tahu. Nah, yang sekarang kita udah lihat mulai turun, apakah ini akan turun terus atau stay di level ini atau bahkan nge-reverse. Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk kedepannya. Jadi sebenarnya ini biarpun bukan good news, sebenarnya dari market sebenarnya udah sebagian sudah di price in gitu. Jadi kita nggak terlalu kaget sih sebenarnya. Ya, baik. Dan dalam hal ini Pak, karena memang masih mengenai arah dari kebijakan Bank Sentral, BI kan Kamis ini akan merilis kembali nih Pak di rapat Dewan Gubernur ketetapannya mengenai BI 7 days reverse repo rate. Pandangan Anda seperti apa Pak? Apakah masih akan tetap confident untuk tetap bertahan di 5,75% despite all of the sentiments dari global? Betul. Kalau saya sih Mbak Syafrina ngelihatnya ini memang seharusnya masih tetap stay ya. Jadi kita ini sudah ada di good position bahwasanya ini rupiah bergejolak ini sama seperti mata uang lain dan kita masih dalam boundary yang acceptable. Jadi rupiah relatif stabil bisa dibilang begitu. Ekonomi juga kita lihat yang paling penting adalah inflation is under control. Kalau misalnya inflasi tiba-tiba loncat ya mungkin it's a different story. Tapi kalau kita lihat sekarang di mana-mana juga inflation subsiding, jadi mestinya Indonesia juga nggak ada keperluan untuk secara immediately ya bunga mesti ikutan naik kalau US naik. Jadi saya sih ngelihatnya sih tetap stay. Faktor yang bisa membantu rupiah yang lain tuh sebenarnya kita berharap DHE itu bisa lebih lancar lagi ya. Karena ini kan keluar peraturan, keluar PBI, nah ini masyarakat maupun dunia usaha masih mencerna ini peraturannya gimana dan implementasinya gimana. Sekali itu jalan sih, itu pasti akan menunjang rupiah lagi gitu. Tidak hanya suku bunga saja ya Pak ya, karena memang diharapkan tetap bertahan di 5,75%, namun ada instrumen-instrumen lainnya seperti devisa hasil ekspor. Dan terakhir ya Pak, mungkin seperti apa kira-kira pergerakan rupiah sampai semester 2 2023 ini, level-level support dan resisten yang patut diperhatikan oleh para pelaku pasar. Dan kemarin karena ada acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Pak Peri sempat menyebut tidak hanya suku bunga yang kita perhatikan untuk menjaga nilai tukar mata uang rupiah, namun lebih kepada FX intervention. Itu Pak Peri menyebut itu sendiri. Analisa Anda mengenai efektivitas FX intervention juga Pak untuk menjaga mata uang rupiah? Ya betul, seperti yang Pak Peri sampaikan itu memang itu kenyataan yang kita lihat di pasar. Kita secara umum masih di 14.750, 15.250 ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sih saya ngelihat dari 300 ini mestinya turun ke
250 lagi dan seterusnya kita lihat kalau DHE bisa jalan, ini kemungkinan rupiah di bawah 15 tuh masih ada gitu ya. Oke. Terus apa namanya operation twist itu kan ada bonds mata uang dan juga DNDF ya. Kalau 3 faktor itu kita lihat jalannya smooth, yang mestinya ininya juga pergerakan di pasarnya juga smooth. Yang penting pada saat terjadi kekeringan di pasar, entah itu untuk mata uang, entah itu untuk liquidity, itu Bank Indonesia selama ini sudah mensuplai dengan kebutuhan itu tepat waktu dan tepat jumlah gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya nggak tepat jumlah juga repot gitu. Nah kalau kita lihat so far ini bagus gitu. Jadi Oke. ya apa kita berharap ini bisa bertahan gitu. Dan Jadi mohon kalau bisa ya percepatan dari DHE ini ya supaya kita clear semua gimana apa namanya tata tata kelolanya ya, supaya semua juga seragam dan itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau itu udah lancar sih rupiah terjaga ya Pak nilai mata uang lagi Garuda ya gitu Pak ya. ya.